Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Ibu Sri Ningsih selaku fasilitator saya di PGP Angkatan 9. Yang terhormat Bapak Slamet P. Simbolon sebagai pengajar praktik di PGP Angkatan 9. Dan yang saya hormati seluruh guru-guru hebat di Indonesia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Nima Surpa Maria. Saya CGP Angkatan 9 dari Kota Pangkal Pinang. Saya dari SDIT Kulangi Abduha. Kali ini saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh seorang rekan sejawat saya dari SDIT Kulangi Abduha, yaitu Ustazah Sunarti. Ya. Halo Ustazah Sunarti. Halo Ustazah Dimas. Ustazah Sunarti biasanya dipanggil Ustazah Ati ya? Iya. Oke. Nah, saya dan Ustazah Ati hari ini akan mempraktikkan coaching supervisi akademik. Nah, sebagai supervisor, saya akan mensupervisi Ustazah Ati yang sebagai supervisee. Oke, saya melakukan perekaman video ini sebagai tujuan untuk memenuhi tugas CGP Angkatan 9, yaitu aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga dengan perekaman video ini bisa menjadi salah satu acuan atau pedoman untuk guru lainnya agar bisa melaksanakan supervisi di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ustazah Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zanyimas. Apa kabarnya? Alhamdulillah, semakin gendut ya Zanyimas. Masya Allah, saya juga deh semakin gendut. Enggak, makin sih kalau Zanyimasnya. Iya kan, kesibukan. Masya Allah. Nah, Ustazah Ati, saya mau ngajak ngobrol ya Ustazah Ati. Boleh banget Zanyimas nih. Oke. Terserah waktunya kapan boleh. Bisa aja ya. Oke. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan kemarin ya, kita kan mau mengadakan supervisi Ati. Nah, tapi sebelum ada supervisi ini, kita akan melaksanakan pra-observasi. Nah, pada saat ini saya ingin melaksanakan pra-observasi bersama Ustazah Ati sebagai persiapan awal untuk supervisi yang nanti kita akan laksanakan. Iya. Nah, tujuan supervisi kali ini adalah saya ingin mengembangkan kompetensi Ustazah dalam mengajar dan juga meningkatkan performa Ustazah Ati dalam mengajar. Masya Ya, kita saya tahu Ustazah Ati ini luar biasa terima dalam melayani siswa. Masya Allah. Kupingnya udah melebar aja. Gak apa-apa, biar kita nggak deg-degan ya. Kalau mau supervisi kita santai saja, karena tujuan itu tadi supervisi itu bukan untuk menilai kamu buruk atau enggak, tapi untuk mengembangkan, sama-sama kita mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh Ustazah. Sama-sama belajar saya. Sama-sama belajar, kita saling melengkapi satu sama lain. Oke, nah oleh karena itu saya mau sedikit bertanya nih sama Ustazah, boleh? Boleh, oke. Nah Ustazah, apa yang Ustazah sudah siapkan nih untuk supervisi ini? Biasanya saya kalau sebelum supervisi itu saya sudah menyediakan namanya RPP sama media pembelajaran. Mantap ini memang kan. Oke, nah untuk kali ini materinya tentang apa Zah? Materinya itu tentang perkembangbiakan hewan Zah, untuk di kelas 6B sendiri. Tujuan dari pembelajaran ini apa Zah? Untuk tujuan pembelajarannya ya ada 3 ya. Yang pertama ya, melalui tanya jawab ya, siswa itu mampu ya untuk menyebutkan definisi perkembangbiakan tersebut. Terus yang kedua ya, melalui pengamatan gambar ya, peserta didik dapat mengidentifikasi perkembangbiakan hewan secara opipar, pipipar, dan opopipipar dengan benar. Terus yang terakhir ya, melalui diskusi kelompok ya, siswa mampu menentukan lamanya perkembangbiakan hewan sendiri.
Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya. Yang pertama itu melalui tanya jawab. Jadi anak-anak tuh tahu definisi dari perkembangan ya. Lalu yang kedua itu dari pengamatan gambar. Jadi tahu siswa tuh bisa bedain ya. Ini ovipar, vivipar, atau ovovivipar. Oke, benar. Ngomongnya susah banget itu saya. Udah benar. Dan yang terakhir itu melalui diskusi ya. Melalui diskusi. Jadi ada anak-anak juga tahu ya berapa lama tuh prosesnya. Perkembangbiakan pada harus tahu. Masya Allah, luar biasa. Saya juga dulu pernah belajar itu dah. Agak masih inget lah ya. Agak-agak. Oke. Nah, lalu kemudian area pengembangan apa yang ingin dicapai oleh Ustaz? Saya ingin ya siswa itu mampu untuk memahami tadi perkembangbiakan hewan sendiri. Oke, jadi siswa itu mampu ya untuk mengetahui perkembangbiakan hewan. Oke. Strategi yang disiapkan nih? Strateginya ya dalam mode pembelajaran saya menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Tetapi ya kalau untuk pendekatannya saya lebih ke saintifik gitu. Tetapi dan untuk metode pembelajarannya lebih fokus ke diskusi ya, tanya jawab dan penugasan. Baik, jadi kalau untuk pendekatannya sendiri saintifik ya, metode pembelajarannya pakai PBL. Oke. Dan juga melalui diskusi, tanya jawab dan penugasan. Oke, baiklah. Nah, Ustazah, bagaimana saya mau tahu nih melalui supervisi ini area pengembangan yang pengen Ustazah capai itu seperti apa aktivitas pengembangannya? Kalau untuk aktivitas pengembangannya itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu mengembangkan ya lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman ya. Terus yang kedua yaitu memandu proses belajar mengajar yang secara efektif. Dan yang ketiga yaitu ya melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Oke, Masya Allah. Nah, lalu kemudian untuk tujuan pencapaian ini sendiri seperti apa? Untuk tujuan yang hendak dicapai dalam mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi tadi murid belajar secara nyaman itu ya, saya lebih ke kenyamanan lingkungan belajar ya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang kedua ya penggunaan ya komunikasi yang positif dan lebih ke pemberian motivasi juga. Oke. Ada lagi yang kalau untuk tujuan yang sudah dicapai dalam memandu proses belajar mengajar yang efektif, lebih fokus ke pembukaan proses belajar ya, terus dan muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran serta ya pendekatan dalam mendampingi murid serta penutupan juga proses belajar. Oke, dan yang terakhir ada yang terakhir juga ya melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Baiklah. Lalu kemudian ukuran keberhasilan dari supervisi ini seperti apa? Untuk ukuran keberhasilan ya dilihat dari antusias dan senangnya siswa dalam mengikuti pembelajaran. Terus ya siswa juga aktif dan berpartisipasi juga memberi gambaran manfaat pembelajaran terlihat dalam di awal kegiatannya, pembukaan di awal kegiatannya serta juga ya melakukan ya dokumentasi dan menyampaikan hasil diskusi anak belajar. Serta memilih keterampilan sosial, kesadaran diri, keterampilan dan realisasi. Guru juga bisa mendekati satu persatu setiap kelompok gitu. Oke, Masya Allah, luar biasa. Nih, ngomongin tentang kapan nih kita mau supervisinya? Saya siapnya itu kapan? Besok saya siap, Ustazah. Masya Allah, ini kan Ustazah ini yang luar biasa. Besok saya harus ya. Di jam berapa? Untuk mencerdaskan anak bangsa. Masya Allah. Ya. Di jam berapa? Di jam 3 dan 4 lah. 3 dan 4 jam 9:25 sampai jam 10:35. Oke, siap, mantap. Masya Allah. Nah, Ustazah,
ini kan tadi saya sudah mengetahui nih bagaimana tujuan pembelajaran ustazah, lalu kemudian area pengembangan yang pengen ustazah saya bantu ya kembangkan kayak gitu, dan juga bagaimana aktivitas pengembangan serta ada indikator keberhasilan. Nah di situ semua nanti saya akan amati dan nilai selama proses ustazah mengajar di kelas. Oke. Dan itu juga akan saya catat kegiatan ini pada pembelajaran yang dicatat di supervisi akademik. Jadi nanti saya juga akan bisa share kepada ustazah. Kita nanti setelah observasi itu ada namanya pasca observasi. Saya harapkan nanti ustazah bisa ngobrol lagi kayak gini nih sama saya. Boleh. Setelah tukar ilmu ya, iya, ilmu informasi ya. Kita bisa merefleksikan ya apa yang terjadi di kelas selama supervisi. Apakah tadi area-area pengembangan yang ustazah pengen capai itu terwujud nih ketika supervisi. Nah nanti kita refleksikan di pasca observasi. Oke, siap ya. Siap. Wah, saya ingat siapa itu ya. Oke. Nah, pasca observasi ini nanti ustazah siapnya mau langsung nanti jam keberapa nih? Besok atau gimana? Boleh. Besok ya. Setelah supervisi. Oke, boleh. Ada waktu berarti ya. Masya Allah. Oke, kita ngobrol nanti berarti besok ya lagi setelah kita ketemu lagi setelah supervisi ya. Oke. Nah, karena itu saya mau tanya nih, setelah kita ngobrol-ngobrol tadi ya, apa yang ustazah dapatkan dari obrolan observasi ini? Salah satu kunci keberhasilan siswa itu adalah tergantung dari gurunya sendiri. Benar. Kalau gurunya itu mau berusaha ya, mau ingin yang terbaik untuk siswanya, maka guru harus mempersiapkan semuanya. Benar, dan juga selain mempersiapkan kita butuh juga yang namanya diobservasi ya. Iya. Supaya kita bisa merefleksikan pengalaman mengajar kita itu sudah benar-benar sesuai dan kemudian kita meningkatkan nih apa yang perlu dikembangkan lagi. Setuju ya? Setuju banget. Masya Allah. Ustazah terima kasih ya sudah mau ngobrol-ngobrol. Besok insya Allah jam 9.25 ya sampai 10.35 saya akan datang ke kelas ustazah. Dalam buku, anggap aja saya tidak ada kalau tidak bisa juga ya. Adalah Masya Allah, tapi relax aja ya ustazah ya. Insya Allah nanti besok saya yakin ustazah bisa menjalankan supervisi ini dengan baik. Saya juga tahu bagaimana performa ustazah ya di kelas, dan nanti kita nilai area-area pengembangan yang ingin dikembangkan nantinya. Oke. Terima kasih ustazah udah ngobrol-ngobrol, bersedia ngobrol dengan saya. Semoga nanti besok saya yang berterima kasih ya karena bisa berjumpa dengan Zazul Mas. Masya Allah, ini banyak belajar ya dari cara gitu. Oke lah, ustazah. Nanti kita ketemu ya besok ya. Oke. Selamat siang ya ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Masya Allah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Masya Allah ya, semakin semangat ternyata hari ini belajarnya ya. Nah ya, saya mau tanya dulu, siapa yang hari ini gak hadir? Muka ya? Kenapa ya? Benar. Oh sakit. Ya, baiklah ya. Semoga kita doakan ya, Anda normal ya, cepat sembuh dari penyakitnya. Oke ya. Before starting our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And opening prayer. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani
hewan ya. Nah, kita pernah belajar tentang perkembangbiakan untuk tumbuhan. Ada berapa cara perkembangbiakan tumbuhan? Remember? Dua. Apa aja? Apa contoh vegetatif apa? Pengertiannya? Oke, kalau generatif adalah perkembangbiakan secara apa yang dikawinkan? Nah, masih ingat nggak apa yang dikawinkan? Ya, serbuk sari dengan benang sari atau dengan benang putih. Ya, kalau benang sari disebut dengan apa? Kalian masih ingat nggak benang sari disebut dengan apa? Sel kelamin dan karang. Kalau putih apa? Sel kelamin. Apa contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara generatif? Oke, mas sepatu apa lagi? Ya, maksudnya apa tuh? Banyak sekali contoh ya tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara generatif. Ingat nggak? Apakah banyak ya contohnya? Ada rambutan, ada mangga, ada cabai, apalagi ada sawo. Itu adalah tumbuhan yang namanya perkembangbiakan secara generatif. Ayo diingat ya, diingat tentang pelajaran kita minggu lalu. Ya, terus kalau perkembangbiakan vegetatif dibagi dua, apa saja? Vegetatif alami sama kalau vegetatif alami ada berapa? Ada 7. Apa saja? Ada spora, apa bentuk spora? Lumut, apa lagi? Tunas, apa contohnya? Bambu, apa lagi? Pisang, tebu, apa lagi? Ubi bakar, apa contohnya? Apa? Ubi, apa lagi? Kentang, singkong, apa lagi selain ubi yang kentang? Ubi lapis, apa contohnya? Bawang putih, bawang bombay. Terus apa lagi? Apa lagi selain itu? Ya, apa lagi contoh vegetatif alami? Selain spora, disebutkan umbi lapis, tunas, umbi batang, umbi strawberry. Strawberry apa lagi? Selain strawberry, rumput teki. Rumput teki, tahu nggak rumput teki? Rumput yang mana kalau apa namanya itu kalau nggak ada baju itu dia susah untuk dibuka. Ada kemudiannya. Nah, apa lagi selain geragi? Apa lagi? Akar kuning. Apa contoh akar tinggal? Sudah paham semuanya? Ya. Nah, hari ini kita belajar tentang apa ya? Nah, sebelum kita menyelesaikan kita belajar tentang apa, kita seperti mau tanya dulu kepada kalian. Siapa yang di rumah punya hewan peliharaan? Oke, ada Nadia, ada Amita. Kalau Nadia punya hewan apa di rumah? Ada. Kalau Amita? Ikan sama burung. Ada lagi nggak di rumah apa hewan peliharaannya? Apa? Saya kira. Ada ikan. Ada yang kelinci. Apa lagi? Ada nggak kelinci? Hah? Ada nggak? Tetangga. Oh, tetangga. Tahu nggak kalian bagaimana mereka melakukan perkembangbiakan? Nggak tahu? Kalau apa namanya? Kalau kucing, cara perkembangbiakannya gimana? Membiayakan dengan cara yang benar sekali, dengan cara Masya Allah. Nah, hari ini jadi kita mau belajar tentang perkembangbiakan hewan.
Membahagiakan. Nah, apa ini namanya? Tahu lah, masa ini domba? Ini adalah kucing, ya. Nah, ya, ada salihaya. Nah, pernahkah kalian melihat hewan di samping dan bagaimana cara membiarkannya? Coba, ini ada apa ini? Apa lagi? Tahu nggak bagaimana cara mereka berkembang biak? Nggak tahu. Kalau ikan bagaimana cara berkembang biakannya? Bertelur ya? Bertelur sekali. Kalau sapi? Bukan. Kalau elang? Kalau buaya? Kalau kucing? Kalau ayam? Kalau ular? Bertelur. Kalau ikan paus? Kalau ikan paus? Kalau ada yang tahu nggak ikan paus bagaimana cara berkembang biaknya? Bertelur dan melahirkan. Kalau yang melahirkan itu adalah lumba-lumba. Tapi kalau ikan paus itu adalah dengan cara ya bertelur dan Nah, usaha hati mau tanya kalian. Kalian tahu nggak cerita Nabi Yunus yang ditelan dan dimakan oleh ikan paus? Tahu nggak ceritanya gimana? Ceritanya gimana? Ada yang mau bisa menjelaskan, bisa menceritakan biar teman-teman bisa mendengar bagaimana cerita dari Nabi Yunus yang dimakan oleh ikan paus? Kalian tahu nggak? Nah, ya, kalau nggak ada yang bisa menjelaskan, Ustaz Sadi ya yang menjelaskannya. Nah, jadi ya kita kenal ya bahwasanya Nabi Yunus itu sebelum menjadi nabi atau diangkat menjadi rasul ya, beliau orang yang saleh ya. Iya, beliau orang yang soleh, orang yang taat beribadah, orang yang taat melaksanakan perintah Allah ya. Itu adalah Nabi Yunus. Nah, ketika melihat kesolehannya itu, maka Allah angkat beliau menjadi nabi dan rasul ya, menjadi nabi dan rasul untuk ya membela atau ya melaksanakan perintah Allah. Nah, ya, pada suatu hari ya, karena kesolehan dari Nabi Yunus tersebut ya, dia suatu di kampung mereka itu atau di masyarakatnya itu banyak sekali yang menyembah pada berhala. Tahu nggak berapa apalagi ada yang batu ya, api ya, ada yang matahari, banyak sekali ya dari masyarakat ataupun ya penduduknya itu menyembah barang berhala sebagai Tuhan mereka. Tetapi tahu nggak anak saudara berapa orang yang rumahnya mengikuti ya dakwah dari Nabi Yunus tersebut? Berapa orang? Yang tahu nggak? Berapa jumlahnya? Setiap hari dia menyebarkan kebaikan tentang Islam ya, untuk selalu meninggalkan barang berhala tersebut ya. Hanya 2 orang. Bayangkan bertahun-tahun hanya 2 orang yang menyembah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada sedikit kelemahan ya dari Nabi Yunus ini. Dia mudah menyerah ya, dia mudah menyerah. Bayangkan kalau Nabi Yunus berapa tahun dia berdakwah ya, berapa lama? 1000 tahun dia berdakwah, tapi menyerah enggak Nabi Yunus ya? Tetapi inilah ya, dari Nabi Yunus ini dia mudah menyerah. Akhirnya dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, kata dia, ya, beri azab kepada penduduk ini ya, agar tidak menyembah barang berhala dan mereka mengakui Engkau adalah Tuhan yang
percaya dengan Nabi Yunus tersebut. Akhirnya ya, kata Nabi Yunus dalam 30 hari, kalau orang yang tidak beriman dan tidak meninggalkan ya barang-barang Allah tersebut, maka Allah akan kasih azab sama kalian. Itu kata Nabi Yunus ya. Ditunggulah 30 hari belum sama penduduknya. Katanya Nabi Yunus ini berbohong. Kata penduduknya, berbohong nih, jangan percaya dengan Nabi Yunus. Kata penduduknya itu. Terus ya kata Allah ya menyampaikan kepada Nabi Yunus ya, saya kasih waktu 40 hari kepada penduduknya agar untuk bertaubat. Datang lagi Nabi Yunus ke penduduknya itu menyampaikan, hingga waktu kalian 10 hari lagi kalau kalian ingin bertobat. Kalau kalian tidak bertobat, maka azab pun datang kepada kalian. Dalam 40 hari ya, di pagi hari ya, ada suasana yang menyeramkan. Langit berwarna hitam dengan kemerahan ya, awannya hitam itu sehingga penduduknya itu ketakutan. Ya, penduduknya itu ketakutan. Tetapi sebelum azab itu datang, Nabi Yunus itu ke mana? Ke laut. Ya, Nabi Yunus itu ke laut. Dengan kedatangan azab tersebut, semua penduduk itu bertaubat kepada Allah dan akhirnya tidak terjadilah azab yang dirasakan oleh Allah tersebut. Akhirnya penduduk itu mencari Nabi Yunus ya kemana-mana. Ternyata Nabi Yunus naik kapal ya. Naik kapal, sebenarnya kapal itu sudah banyak ya, penumpangnya, sudah banyak penumpangnya. Tiba-tiba di tengah perjalanan kapal tersebut oleng. Tahu oleng nggak? Goyang-goyang. Semua makanan, pakaian, barang-barang dilempar. Tetapi kapal ini tetap masih oleng. Maka ada undian. Siapa yang keluar undian tersebut, maka dia yang akan keluar dari kapal tersebut dan dibuang ke laut. Sampai 3 kali undian itu namanya Nabi Yunus keluar. Ya, undian tersebut sampai 3 kali Nabi Yunus yang keluar. Setelah itu ya perkembangbiakan hewan. Ada namanya betelur atau disebut dengan ovipara. Ya. Terus melahirkan disebut dengan vivipara, dan betelur dan melahirkan disebut dengan ovovivipara. Ya, ada 3 cara perkembangbiakan. Sajana? Betelur apa? Ovipara. Terus melahirkan disebut dengan vivipara. Terus yang ketiga bertelur dan melahirkan disebut dengan ovovivipara. Ya, sudah paham? Masya Allah. Lanjut ya. Nah, jadi apa sih ciri-ciri ya hewan yang bertelur atau disebut dengan ovipar? Nah, ya, dia tidak memiliki namanya daun telinga. Tidak memiliki daun telinga dan bahkan bisa mengalami telurnya. Itu ciri-ciri hewan yang bertelur atau yang disebut dengan ovipar. Tetapi kalau contohnya semua hewan reptil ya, termasuk hewan ovipar atau bertelur. Kalau bunglon termasuk nggak bunglon? Termasuk ya. Nah, ada ayam, ada burung, ada ikan, ada kakak, ular, buaya. Itu semuanya hewan melahirkan atau disebut dengan ovipar. Paham? Oh ya, bertelur ya. Bertelur atau disebut dengan ovipar. Ya, paham? Lanjut. Nah, perkembangbiakan hewan atau melahirkan disebut dengan siapa? Vivipar. Apa contohnya? Ciri-cirinya? Oke, hewan vivipar memiliki ciri-ciri. Ya, dia memiliki apa?
daun telinga. Terus apalagi selain tubuhnya ditutupi rambut, bukan bulu ya, tapi rambut ya, tapi dengan rambut kayak sapi ya, sebenarnya bukan bulu tapi rambut ya, itu adalah ciri hewan pipipang. Terus juga mempunyai kelenjar susu ya, mempunyai kelenjar susu, itu disebut dengan hewan pipipang atau melahirkan. Apa contohnya? Kucing, sapi, kambing, domba, berapa? Apalagi anak kelima selain itu contoh hewan pipipang. Kucing sudah, zebra, apalagi anjing, singa, oke, benar sekali ya, masya Allah, udah pintar anak-anak kelas 6B ini sudah bisa menjawab ternyata ya, itu adalah contoh hewan pipipang. Oke ya, nah ini contohnya, ada yang tahu ini apa nih? Tapi kalau ini kalau ini bukan paus ini. Ya, dugong. Ya, ini adalah dugong. Kalau ini salamander akan disebut dengan lada. Salamander ya, salah. Ini adalah contoh hewan-hewan yang melahirkan atau yang disebut dengan dan apa tuh ciri-ciri hewan yang melahirkan atau bertelur atau yang disebut dengan apa misalnya? Apa ciri-cirinya? Nah, hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus ya, dia tidak memiliki ciri-ciri khusus, jadi nggak bisa kita membedakan mana hewan yang bertelur dan melahirkan. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini adalah contoh hewan yang bertelur dan melahirkan, apa yang disebut dengan ovovivipa. Ini sebenarnya apa ini? Platypus. Kalau ini hiu. Kalau ini salah. Kan apa namanya? Ya, benar, salamander. Salamander. Oke. Ada yang main film apa tuh? Ada yang nonton di film apa ya? Lupa. Ya, itu apa namanya? Platypus ya. Pertama-tama dia bertelur dulu dalam perutnya, ya. Baru dia bisa melahirkan setelah itu. Itu ciri-ciri hewan platypus. Ya, secara apalagi mencari hewan paus, ya. Ya, ingat. Ini benar kata apa namanya, kuda laut. Ular? Telur, ular. Ya. Oke, ya. Sudah? Oke. Lanjut. Oke, Sarah mau jawab. Oke, benar. Proses memperbanyak keturunan. Apalagi banyak pengertian dari berkembang biak itu. Benar tadi? Ya. Oke, apalagi melahirkan generasi yang baru. Apalagi selain itu, kalau misalnya nih nggak berkembang biak hewan tersebut, bisa punah nggak? Bisa punah. Maka harus ada namanya generasi baru atau keturunan baru. Ya, mereka harus semuanya dari hewan tersebut harus melahirkan
ya sudah mengalahkan kepintaran orang-orang yang punya IQ tinggi. Ya Allah ya. Terus udah tahu. Tadi apa nak? Ciri-ciri hewan optimal. Nadia. Ciri-cirinya tidak memiliki daun telinga. Terus tidak memiliki kelenjar susu. Mengerami nggak telurnya? Oke. Sekarang Zahira, apa contoh hewan pipipar? Ciri-cirinya, ciri-cirinya. Memiliki bulu apa rambut? Tadi kita sudah hati. Bulunya ditutupi dengan rambut. Apa lagi? Memiliki daun telinga. Terus mempunyai kelenjar susu. Sekarang Zakira, apa ciri-ciri hewan opopipipar? Tidak memiliki ciri-ciri khusus. Masya Allah, hebat ternyata ya semuanya ini. Nah, coba kita masukin opipar apa saja? Lagi, penyu, sama ular kok. Kalau opopipar kalau pipipar apa? Apa ya? Contoh pipipar kambing sama singa. Gawat kalau ada yang bilang penyu secara pipipar. Ya, ada nggak penyu melahirkan? Ada ya, tidak ada penyu itu melahirkan. Nah ya, Ustazah yakin ya semua di sini sudah bisa membedakan mana ciri-ciri hewannya, terus contoh hewan kita atau opopipipanya. Nah, Ustazah punya tugas untuk kalian nih, ya ditulis namanya. Ya, isi jawabannya ya. Jadi sekarang ya dikumpul. Jangan lupa tulis namanya. Ya. Halo. Nah, nomor 1 apa jawabannya nak? Iya. Nah,
setiap kelompok itu ini kelompok 1, kelompok kedua, kelompok 3, kelompok 4. Gak apa-apa berdua ya? Ya, nggak masalah ya. Nah, kalian diskusi berapa lama bebek itu bertelur, terus kucing hamil, sama kelinci hamil juga. Pernah nggak kalian survei atau menyelidiki berapa lama ya kucing itu hamil? Nggak tahu. Oh, tahu 3 sampai Berapa lama? 3 bulan. 3? Dia tuh sampai 63 hari sampai kalian diskusi, nanti setelah kalian diskusi baru kalian mengeluarkan ide-ide kalian. Oke. Silakan diskusi. Setiap kelompok akan bahas, akan ke depan mendiskusikan hasil kerja kelompoknya. Berapa lama? Bebek, kucing, sama kelinci. Kucing berapa lama? Oke, silakan Bapak Dok. Kalau kelompok kalian bagaimana? Berapa lama ya? Kalau kucing hamil itu dia sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan. Ya. Terus Kalau bebek itu bebek. Kalau ayam tadi kan cuma 21 sampai 23. Kalau bebek berapa lama? 41. Hah? Nggak tahu. Enggak tahu. Oke. Terus kalau kelinci? 2 bulan. Cuma kucing doang. Oh, kucing aja. Oke, apa dong? Oke, kita pas untuk kelompoknya Nika. Oke, ada yang bisa maju? Ada yang bisa menjelaskan berapa lama ya hewan tersebut ya berkembang biak? Dari kelompok Sarah. Bisa nggak? Ah, nggak bisa. Oh, oke ya. Nah ya, jadi ya kalau bebek itu ya dia bertelur itu selama mengalami tumbuh itu selama 28 hari saja. Ya, setelah itu dia baru bisa menetas. Ada nggak sama nggak jawaban dengan kalian? Aku nggak sampai 2 bulan. Oh, 2 bulan lama ya ternyata enggak. Bebek itu cuma 28 hari. Sama. Kami 21 tanggal 22. Oh, banyaknya. Ya lama ya ternyata ya. Kalau penjelasan kucing tadi berapa? 63 hari. 63 hari sampai 67 hari. Dia cuma apa namanya hamilnya. Ya sekitar 3 bulan lebih lah. Kita perhatikan dari 3 bulan lebih dari itu. 1 bulan 30 hari. Ya 2 bulan berarti 2 bulan lebih berarti ya. 63 sampai 60. Kalau kelinci berapa lama? Hah? Kalau kelinci itu sedikit 23 hari sampai 30 hari. Ya. Kalau kan 28 sampai 35 hari. Kalau kelinci. Nah, sebenarnya ya untuk penjelasan ini kita belajarnya itu di minggu depan ya. Nanti kita akan melihat berapa lama proses ya hewan-hewan ya bisa hamil atau menetas telurnya ya. Oke ya, sudah paham belum? Sudah? Oke, coba kalian mendapatkan hari ini belajar apa aja, tentang apa aja? Membiarkan hewan. Membiarkan hewan. Ada yang bisa menjelaskan secara detail? Sarah.
Oke. Oke, benar. Oke. Oke, benar sekali. Apa lagi satu lagi? Oke. Iya. Iya, contohnya? Oke, benar sekali. Sudah paham semuanya? Sudah ya? Ya. Oke, baiklah ya. Karena waktunya sudah habis ya, pelajaran kita. Marilah ya kita sama-sama melafazkan hamdalah. Oke, sebelumnya Ustaz Zaki dulu. Any question? Ada pertanyaan? Sejauh ini? Ya, semua satu ya? Ya, baiklah ya. Before starting our lesson today, let's say hamdalah. And closing prayer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustazah Ati. Iya, itu luar biasa. Enggak luar biasa. Keren tapi banget lah. Nah, Ustazah Ati, sekarang saya mau ngajak ngobrol nih Ustazah Ati. Boleh. Ya, di pasca observasi, kita akan membahas tentang apa yang kita refleksikan tadi ya di observasi tadi, apa yang perlu kita kembangkan dan apa yang sudah baik dari Ustazah Ati. Tapi sebelumnya saya mau pesan Ustazah Ati gimana tadi? Alhamdulillah ya Zah, ketika saya mengajar tadi pesan saya santai karena saya sudah menyediakan materinya, sudah prepare PP-nya, jadi itu yang mendukung saya untuk rileks santai dalam mengajar. Zah. Masya Allah, walaupun di supervisi santai ya. Iya. Memang keren Ustazah Ati. Tadi juga saya lihat memang santai ya. Iya. Jadi seperti nggak ada saya justru di dalam contoh. Iya. Masya Allah. Lalu kalau kita mau nilai nih diri kita sendiri ya, bagaimana Ustazah Ati menilai performa Ustazah tadi? Performa saya, menurut saya sih bagus sih Zah, kalau menurut saya. Alhamdulillah. Iya. Kalau dari skala 1 sampai 10 nih, Saya kasih 8 deh. Ya, untuk diri saya sendiri Zah. apa yang membuat Ustazah menilai Ustazah itu 8 katanya, enggak 10? Enggak 10 ya, karena kan nggak ada namanya guru yang perfect Zah, pasti ada kekurangan gitu. Itu yang menurut saya kenapa saya kasih nilai angka 8. Iya, kita kan sama-sama belajar. Sama-sama belajar juga ya. Karena mungkin menurut kita bagus, tapi menurut orang lain belum tentu itu baik ataupun bagus. Iya, itulah perlunya kita tadi supervisi ya, Zah. Jadi saling nilai antara sejawat kayak gitu. Terus boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh banget Ustazah. Oke, ini tadi ya. Ketika saya dalam mengobservasi Ustazah, saya kembali pada saat Ustazah mengajar. Ya. Itu Ustazah selalu memberikan pujian kepada siswa. Masa sih? Iya. Nggak sadar Ustazah. Jadi Ya. dari awal itu ya, dari awal pembukaan Ustazah tuh ketika anak-anak semangat, saya bilang Masya Allah, semakin semangat. Ya walaupun sudah pelajaran berapa ya itu ya. Terus kemudian ketika anak-anak bisa menjawab tuh pintar anak-anak kelas 6B ini. Nah, itu saya kata tuh. Lupa Jadi lalu kemudian saya juga ada bilang mengalahkan orang-orang yang punya IQ tinggi. Wah, luar biasa deh. Itu menyemangati mereka ya. Iya benar. Itu kata-kata komunikasi positif ya untuk anak-anak kayak gitu. Jadi untuk area pengembangan untuk komunikasi positif itu udah ada di situ. Saya lihat sudah tercapai dan bahkan lebih dari ukuran yang kita rujuk ya. Terus tadi juga ngomong hebat semua. Lalu ketika ada kelompok yang maju lalu kemudian duduk, Ustazah memberikan Applause kan, tepuk tangan, meminta tepuk tangan itu sebagai suatu penghargaan kepada murid dan itu memang diperlukan ya. Lalu kemudian tadi juga Ustazah melakukan kegiatan pembukaan itu sesuai dengan EPP ya. Lalu kemudian menceritakan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Saya mendengarkan itu. Ya tadinya saya nggak tahu ceritanya, saya jadi tahu juga Ustaz. Masya Allah. Jadi memang kalau kita
kan memang harus ada muatan ukrawinya ya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya di apa ya, di pembelajaran biasanya itu kita namanya pembelajaran sosial emosional. Nah, di situ jadi akhirnya anak-anakku juga kita ajarkan kesadaran diri gitu. Bahkan sebelum kita mulai belajar, anak-anak punya kesadaran diri untuk berdoa, ya kan? Lalu kemudian mengucapkan salam dulu, berdoa, lalu kemudian ustazah juga menyampaikan dengan cerita Nabi Yunus alaihissalam, sehingga anak-anak itu memiliki kesadaran diri akan bahwa cerita tentang perkembangbiakan hewan, bahwa ilmu tentang perkembangbiakan hewan itu bisa dikaitkan dalam Islam gitu. Dan Islam itu memang tidak akan terlepas dari ilmu dunia. Masya Allah, selalu beriring. Luar biasa ustazah. Guru juga ustazah juga menggunakan LCD ya. Sehingga anak-anak juga tertarik ya. Kan? Jadi bagus sekali itu untuk teknologi ya, terutama ya. Lalu kemudian siswa juga ustazah juga memberikan assessment formatif, di mana itu nantinya juga ustazah sudah mau tahu, sudah bisa mengukur tingkat kemampuan anak-anak, apalagi tadi kan anak-anaknya 100 semua ya. Iya, mengerti semua nilainya. Oh benar, ya Allah, luar biasa. Nah, gimana nih ustazah dengar apa yang saya paparkan tadi barusan? Membuat saya lebih giat lagi sih saya belajarnya. Maksudnya pujian ustazah itu membuat telinga saya menjadi mengembang ya. Tapi tidak mempengaruhi saya untuk semangat lagi untuk mengajar anak lebih baik lagi. Alhamdulillah. Dan terutama saya memang lebih suka sekali ya ketika ustazah tadi sering memuji anak-anak, sehingga anak-anak tuh semakin semangat saya untuk belajar dan semakin tahu, yang memperhatikan. Nah, tapi itu tadi kita sama-sama belajar untuk mengembangkan diri ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang saya masih lihat itu masih bisa kita kembangkan ya. Masih bisa dikembangkan oleh Ustazah Ati. Misalnya pada saat tadi Ustazah Ati harusnya kan di EPP itu kita menceritakan atau memberitahukan manfaat, gambaran manfaat dari perkembangbiakan hewan tersebut. Tapi kalau ternyata Ustazah Ati, saya lihat tuh belum tuh di pembukaan belum terlihat, ternyata Ustazah Ati membawa itu di kegiatan inti. Jadi memang belum pada saat itu, pada satu kegiatan itu belum sesuai dengan EPP yang dituliskan ya. Tapi hanya sebatas itu aja. Yang lainnya sudah bagus, masya Allah, sudah sesuai dengan EPP-nya. Jadi memang sebaiknya tujuan dari gambaran tujuan manfaat itu ya dari perkembangbiakan memang sebaiknya kita ceritakan dulu di awal, kita beritahu kepada anak kenapa kita belajar. Jadi bagaimana pendapat Ustazah menurut saya tadi? Lupa saya. Ternyata saya itu lupa sebelum materi itu sudah menjelaskan manfaat kepada anak-anak kenapa kita harus belajar tentang perkembangbiakan. Ternyata saya baru tahunya itu di kegiatan inti gitu. Tapi saya tuh bagus karena mengalir begitu saja. Dan pada akhirnya memang diberitahu. Jadi anak tuh tahu kenapa sih aku belajar perkembangbiakan, kayak gitu. Kenapa hewan-hewan tuh harus berkembang biak. Di situ jadi sadar juga anak-anak. Oke, terus dari diskusi ini nih, apa yang sudah terbayang nih? Tadi kan saya sudah cerita banyak, hasil pengamatan saya. Apa yang sudah terbayang yang akan Ustazah lakukan untuk meningkatkan performa Ustazah? Oh, berarti saya juga harus meningkatkan kualitas belajar saya. Mungkin dengan mengikuti webinar dari PMM kayak gitu. Oke, Masya Allah, benar sekali. Jadi banyak sekali ya webinar. Karena setiap hari Rabu itu ada biasanya kegiatan webinar PMM. Iya, benar sekali. Jadi rencananya kapan mau melakukan webinar? Karena besok ada webinar dari PMM, maka saya besok juga akan mengikuti. Oke, luar biasa, Masya Allah. Jadi nanti ikut PMM ya, di PMM ya. Kira-kira nih kita kadang-kadang emak-emak nih ya. Siapa kira-kira yang bisa bantu Ustazah mengingatkan ada webinar? Ya Ustazah lah ya sebagai Sama-sama gitu ya. Oke, kita saling mengingatkan. Insya Allah nanti.
karena saya juga perlu banyak belajar dari Zanyimas ini kan. Apa ini kita sama-sama belajar lah, kita sama-sama mengembangkan diri. Kira-kira hasil pengamatan tadi kan sudah saya tuliskan ya, ini yang dicatat di supervisi akademik. Nanti saya kasih juga salinannya kepada Ustazah supaya nantinya kita sama-sama mengembangkan diri kita ya. Nanti rencananya ke depan juga setiap 3 bulan sebaiknya kita memang melakukan supervisi ya, supaya kita terus meningkatkan performa kita mengajar di sekolah. Tujuannya apa? Supaya terciptanya atau terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi selalu prima terus kita melayani murid ya. Terus apa yang didapat dari obrolan kita sekarang ini? Saya tahu di mana letak tadi kesalahan dekat saya tadi kan. Dari pertama tadi kan saya sebenarnya di RPP saya itu saya memberi motivasinya itu di pembukaan. Ternyata saya baru mengasih manfaat dari belajar berkembang biak itu di kegiatan inti. Itu yang pertama saya dapatkan dari Zanyimas tadi, supervisi Zanyimas tadi. Oke, Masya Allah. Terima kasih ya Ustazah Ati sudah mau hadir di pasca observasi. Ya, jadi inilah memang rangkaian observasi yang sebenarnya kita harus lakukan dari pra observasi, observasi dan pasca observasi. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, selamat siang. Dan makan siang ya. Tidur siang. Enggak, belum siang.